Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan ini kita bahas satu kaidah di antara kaidah-kaidah fikih yang mengatakan al-ibratu fil uqudi lil maqasidi wal ma'ani la lil alfazi wal mabani. Yang menjadi patokan di dalam menilai, menghukumi suatu akad, suatu transaksi adalah niat dan esensinya, hakikatnya. Bukan lafaznya, bukan semata-mata lafaz dan bentuknya. Ya. Contoh, ya masalah niat. Ada orang yang kalau sekarang namanya gratifikasi. Ya, ada seorang yang memberikan pemberian, ya, hadiah. Bahasanya sih hadiah. Jadi lihat lafaznya hadiah tapi atau hibah pemberian, tapi esensinya adalah sogok atau riswah, maka menjadi haram. Ya, misalnya dia berikan kepada pejabat, ya, ketika misalnya mengadakan pernikahan, ya, atau bahkan dalam momen-momen tertentu, event-event tertentu, misalnya dia ditraktir naik pesawat pribadi, ya, ditraktir untuk atau diberikan tiket umrah bahkan haji dengan dalih hadiah, padahal ada udang di balik batu. Ya, dia ingin mengurus ya sesuatu di kantor pejabat tersebut. Maka ini meskipun kelihatannya bentuknya adalah tadi pemberian seolah-olah halal, tapi niatnya ini yang kemudian membuat dia menjadi haram karena dia diberikan untuk mempengaruhi ya kebijakan pejabat yang tadinya mungkin tidak boleh, tidak memenuhi syarat, tapi gara-gara pemberian tersebut ya menjadi boleh dan seolah-olah menjadi halal. Ya. Inilah yang sekarang disebut dengan gratifikasi, sesuatu yang ya dilarang, negara pun melarang. Ya. Tentu ada juga batasan-batasannya. Misalnya apakah pejabat begitu dia memiliki jabatan tidak boleh terima hadiah dan pemberian? Dilihat, ya, dilihat. Kalau yang memberikan misalnya kerabatnya, keluarganya tidak berkaitan dengan kebijakan, tentu ini boleh-boleh saja. Jadi lihat, jangan ujuk-ujuk. Kalau ujuk-ujuk tak kenal, ya bukan keluarga dan bukan kerabat, tiba-tiba kasih hadiah. Nah, ini perlu dilihat motivasinya, niatnya, jangan sampai ada niat terselubung tadi ingin ya mempengaruhi kebijakan sehingga keputusan yang diambil menjadi melenceng dari seharusnya. Jadi itu dari niatnya. Kemudian dari sisi hakikatnya, esensinya, ya. Dalam jual beli misalnya ada anggaplah kredit rumah, ya. Ya. Intinya kan kredit rumah ini adalah membeli rumah dengan cara diangsur. Ya. Dan itu sepakat ulama boleh membeli sesuatu dengan cara dicicil. Meskipun pilihannya misalnya rumah dengan bayar cash 150 juta. Tapi ketika dicicil lewat KPR misalnya ya selama 15 tahun atau 20 tahun mungkin ya bisa menjadi 250 juta lebih mahal. Ya. Tapi itu boleh di dalam syariat kita. Dan tentu wajar kalau berbeda harga ya antara cash dengan cicil. Karena bayangkan kalau dicicil
setelah 15 tahun, setelah puluhan tahun ini baru terkumpul uang, dan tentu nilai daripada uang itu tentu berbeda. 15 tahun yang lalu harga 150 juta itu sudah bisa mungkin membuat 3 unit lagi rumah. Tapi setelah 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, harga segitu ya tentu tidak bisa lagi. Ya, dimana lagi faktor-faktor lain produktivitas daripada modal orang tentu ya ketika diangsur itu lambat peredaran daripada uang, sehingga tentu margin diperhitungkan, margin keuntungan. Ya menjadi soal karena ya keuntungan yang diambil oleh pihak misalnya KPR atau perusahaan yang lain itu biasanya menentukan bunga ya, perhitungannya perhitungan bunga. Itu yang mungkin membuat sebagian orang ya seolah itu haram, kenapa ada bunganya. Ya, padahal tadi kita katakan bahwa ya esensinya adalah keuntungan yang diambil dalam jual beli cicil tersebut. Ya, soalnya bagaimana, persoalan bagaimana menentukan nominal keuntungan yang diambil. Ya, itu bebas, tidak ada ketentuan syariat harus perhitungan seperti ini. Nah, mereka pakai perhitungan istilah bunga itu pertama karena tentu mengacu kepada ketentuan regulasi daripada pemerintah yang menentukan. Yang kedua, tentu ingin keseragaman daripada sesuatu usaha. Ya, perusahaan kalau tidak ada ketentuan yang baku yang mereka pakai, padahal memiliki cabang yang menyebar di seluruh daerah, tentu akan sulit bagi kantor pusat pemilik perusahaan untuk mengontrol ya setiap transaksi yang terjadi di cabang-cabang. Maka mereka tentu menentukan ya standar dan ketentuan yang seragam itu. Ya, tapi kembali tadi bahwa esensinya adalah bahwa bunga itu adalah cara mereka untuk menentukan daripada nilai keuntungan yang mereka ingin dapatkan dalam transaksi tersebut. Ya, tapi tentu itu bukan sesuatu yang istilahnya orang namanya ngeri tapi tidak sengeri, atau tentu ada juga yang menggambarkan ngeri banget ya, riba. Ya, tapi perlu kita ingat bahwa transaksi riba dalam hadis Nabi SAW ada 6 jenis barang yang Nabi sebutkan. Ya, az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil-fiddati wat tamru bit-tamri wasyairu bis-syair wal burru bil-burr wal milhu bil-milh mislan bimislinya dan biadin. Ya, emas dengan emas, perak dengan perak. Ya, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, jelai dengan jelai, garam dengan garam. Kalau dijual dalam penjelasan fikihnya sebutkan kalau satu jenis dengan satu ilat ya, maka syaratnya harus mislam bimislin, sama ukurannya takaran, tidak boleh ada lebih. 1 gram ditukar dengan 1 gram, 1 liter ditukar dengan 1 liter, harus seperti itu. Tidak boleh 1 gram ditukar 1 gram setengah, 1 liter ditukar dengan 1 liter setengah, tidak boleh, karena satu jenis dan satu ilat. Ya, tapi kalau berbeda jenis meskipun satu ilat, ya, emas ditukar dengan perak, gandum ditukar dengan kurma misalnya, beda jenis, maka boleh berbeda. $1 ditukar dengan 16.000. Ya, satu ilatnya tapi beda jenis boleh. Tinggal satu syaratnya, itu harus kontan. Nah, kalau berbeda ilat dan berbeda jenis, maka tidak ada lagi syaratnya. Ya, beras ilatnya makanan pokok misalnya ditukar dengan rupiah ilatnya
adalah alat tukar uang. Maka berbeda ilat dan berbeda jenis maka bebas. Tidak berlaku lagi syarat-syarat tadi. Boleh berbeda. Apalagi di luar daripada 6 jenis barang yang disebutkan ini. Termasuklah tadi kendaraan, perumahan dan sebagainya. Ya, tidak disebutkan sebagai benda-benda yang kena riba ketika ditransaksikan dengan harga yang berbeda. Maka Allah alam, dilihat meskipun istilahnya tadi istilah riba, istilah bunga, tapi itu hakikatnya adalah perbedaan harga dan cara menentukan keuntungan yang ingin diambil oleh orang yang bertransaksi tersebut. Sebaliknya tentu banyak di sana istilah-istilah yang begitu indah, familiar Islami dan sebagainya, tapi itu haram. Ya misalnya apa? Pacaran Islami, ya ta'aruf, meskipun ta'arufnya sampai 3 tahun pacaran dan sebagainya dengan delik ta'aruf tadi, tetap haram. Ya. Demikian pula zaman dulu ada sumbangan dana sosial berhadiah, ya SDSB. Namanya sumbangan tapi esensinya judi. Pasang 10.000, ya, selembar kertas undian, nomor itu yang harganya mungkin hanya Rp10 tapi dijual dengan 10.000. Maka selisih harga itulah dianggap sebagai judi. Iya. Namanya sumbangan tapi esensinya adalah judi sehingga dia haram. Ya. Demikian pula apa nikah kontrak, ya. Namanya nikah tapi esensinya adalah perzinahan. Ya, sehingga itu menjadi sesuatu yang haram meskipun namanya Islami. Dibungkus dengan embel-embel syar'i seperti itu, nama-nama nikah tapi tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Nah, sehingga kembali bahwa dalam menilai suatu ya transaksi pemberian dari satu orang kepada orang yang lain, maka yang dilihat adalah esensinya, hakikatnya, ya, sehingga kita bisa menentukan hukum yang tepat. Tidak mudah kita menghalalkan suatu, tidak mudah, tapi tidak sembarangan juga mengharamkan, karena dua-duanya. Mengharamkan yang halal itu berat juga, sebagaimana menghalalkan yang haram juga berat. Sehingga kita perlu melihat dengan seksama apa esensi daripada sesuatu tersebut, sehingga kita tidak terjebak ya dalam sesuatu yang awalnya mungkin boleh halal tapi jadinya memberatkan orang lain, mencekik orang lain, seolah semuanya menjadi haram. Ya, karena kesalahan di dalam menilai sesuatu tersebut. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.